Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Titi. Bagaimana kabarnya Bu Lia? Alhamdulillah baik Bu Titi. Gimana Bu Titi? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Lia. Oke, Bu Lia, sebelum saya melaksanakan coaching, saya akan membahas dulu tentang rubrik penilaian. Nah, coach dan coachee akan saya nilai apakah sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah nanti Bu Lia sudah menjalankan langkah-langkah Tirta dengan baik. Kemudian apakah Bu Lia sudah memberikan pertanyaan berbobot ataukah belum. Kemudian dan juga apakah Bu Lia sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian percakapan kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ataukah belum. Nah, pertanyaan pertama adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini Bu Lia? Baik, terima kasih Bu Titi. Saya ingin nanti bisa mengembangkan tentang mendengar aktif, kemudian memberi pertanyaan yang berbobot, kemudian yang ketiga dulu present atau kehadiran penuh, begitu Bu Titi. Ya, baik Bu Lia. Untuk pertanyaan yang kedua adalah kompetensi mana yang akan Bu Lia kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, mungkin dua ya Bu Titi ya, lebih ke mendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot begitu. Ya, baik Bu Lia. Kemudian Bu, untuk pertanyaan yang terakhir, indikator apa yang ingin Bu Lia kembangkan dalam proses coaching kali ini? Oke, dalam coaching kali ini saya pengen coaching nanti pada akhirnya mengetahui penyebab masalah yang dihadapi dan kemudian mampu mengambil solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut, Bu. Ya, baik. Sekian dulu praobservasi kali ini ya Bu Lia. Silahkan Bu Lia wawancara dengan coachingnya. Oke, terima kasih Bu Titi. Ya, sama-sama Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muklis. Waalaikumsalam, Bu Lia. Gimana kabarnya hari ini, Pak Muklis? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Bagaimana dengan Bu Lia? Alhamdulillah saya juga baik, Pak Muklis. Oke. Oh iya Pak Muklis, kita kan mau berencana Pak Muklis menyampaikan sesuatu di hari ini. Iya, betul. Benar begitu ya? Betul, betul. Oke. Monggo, silahkan. Mau apa yang dibicarakan? Oke. Terima kasih Bu Lia. Ini kan saya mau menyampaikan sesuatu terkait dengan permasalahan di pembelajaran saya di kelas gitu. Nanti yang harapannya nanti dengan proses coaching ini saya bisa mengatasi semua permasalahan yang saya hadapi itu. Oke, amin. Jadi ya Bapak, mungkin jadi harapan dari percakapan ini nanti Pak Muklis mampu mendapatkan solusi gitu ya? Ya. Oke, baik Pak Muklis. Mungkin bisa diceritakan masalah yang dihadapi ini apa gitu, biar saya lebih paham gitu. Begini Bu Lia, untuk masalah yang saya hadapi, jadi selama pembelajaran di kelas sudah saya lakukan sesuai dengan yang sudah saya rencanakan, tetapi ketika sudah melakukan sumatif penilaian, ternyata masih banyak siswa yang belum tuntas atau belum mencapai KKTP yang sudah saya targetkan. Oh gitu. Okay. Oh, jadi kalau saya tanyakan begini Pak, kalau dipresentasikan antara 0 sampai 100 gitu ya, kira-kira berapa persen peserta didik di kelas Pak Muklis itu yang sudah mencapai KKTP dan yang belum berapa, yang sudah berapa gitu? Untuk yang sudah mencapai KKTP itu dari kelas-kelas yang saya ajar itu bervariasi antara 10 sampai 20%. Itu yang sudah tuntas. Oh, sudah tuntas. Nah, berarti kalau sudah tuntas sekian, yang belum tuntas 80 sampai 90 ya cukup besar. Cukup besar ya, yang belum tuntas. Baik. Nah, kalau target yang Pak Muklis harapkan itu sebenarnya berapa persen anak-anak ini mampu mencapai KKTP yang Pak Muklis harapkan? Kalau cita-cita atau harapan itu semuanya kalau bisa kan mencapai ketuntasan itu, walaupun nilainya bervariasi, nilainya bervariasi, mungkin tidak semuanya 100 gitu, tapi bervariasi, tapi sudah mencapai target standar atau KKTP itu, karena kan memang nilai bervariasi, kemampuan anak kan juga bervariasi gitu. Jadi harapannya seperti itu, tapi cuman itu tadi Bu, kelihatannya yang sudah ada saat ini itu masih di rentang 10 sampai 20% saja yang sudah tuntas. Oke, jadi
masih sangat sedikit Ya, Pak. masih sangat sedikit ini. Nah baik, kalau begitu kira-kira apa ya Pak yang menyebabkan anak-anak di kelas Pak Muklis itu kok anak-anak belum banyak yang belum tuntas atau banyak yang belum memenuhi KKTP yang Pak Muklis harapkan gitu? Kalau sepanjang yang saya amati, nampaknya ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa anak-anak belum bisa tuntas untuk mencapai KKTP itu. Ya, antaranya yang saya amati itu adalah ini, masih banyak yang belum memahami konsep itu secara utuh. Secara utuh. Jadi kemudian akhirnya belum bisa untuk menerapkan pemahaman itu dalam model-model soal yang model-model soal yang kontekstual, yang terapan, yang seperti halnya di AKM. Jadi masih belum bisa. Jadi nampaknya itu yang menyebabkan. Jadi saya amati kok karena pemahamannya yang belum, kemudian penerapannya yang belum, kemudian juga istilahnya latihannya kurang latihan soal. Porsinya masih kurang. Jadi belum bisa, tadi kalau Pak Muklis kan belum bisa menyelesaikan soal-soal berbasis AKM gitu ya. Nah, kira-kira menurut Pak Muklis cara untuk memperbaiki permasalahan siswa di kelas Pak Muklis ini gimana kira-kira? Untuk cara yang mungkin bisa saya lakukan kalau melihat dari penyebabnya tadi, karena siswa sudah mungkin tahu rumusnya tapi belum bisa menerapkan. Jadi dari situ siswa berarti belum memahami secara utuh penggunaannya, kemudian juga kurang porsi latihannya. Berarti nanti dalam upaya untuk mengatasi itu saya berupaya rencananya mungkin nanti ke depan pembelajarannya saya terapkan pembelajaran yang kontekstual. Jadi biar siswa nanti secara langsung bisa mengamati atau mungkin melihat ataupun bisa mempraktekkan secara langsung masalah-masalah itu sesuai dengan konsep yang dipelajari itu. Kemudian selain pembelajaran yang kontekstual, ya pengennya nanti harus dilakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, mengingat kemampuan anak yang mungkin berbeda-beda gitu. Menarik ya, ketika kita berbicara tentang kontekstual itu mungkin anak-anak bisa mendapatkan gambaran yang luas. Nah ini yang menarik juga, bisa Pak Muklis perjelas tentang konsep diferensiasi yang akan Pak Muklis terapkan itu seperti apa? Untuk diferensiasi kan sepanjang yang saya tahu ada diferensiasi konten, kemudian proses, kemudian produk. Tapi nanti dalam penerapannya akan disesuaikan dengan materinya gitu. Jadi bisa saja nanti saya sampaikan di kelas, misalkan anak-anak saya tunjukkan langsung konsep yang ada, tapi ada beberapa hal yang itu tidak bisa ditunjukkan secara langsung karena memang objeknya yang tidak kasat mata gitu. Misalkan atom dan lain sebagainya itu tidak bisa dilihat mata. Jadi nanti saya sajikannya dalam bentuk misalkan simulator gitu. Jadi itu yang kontekstual, kemudian juga diferensiasinya. Jadi anak-anak mendapatkan materi dengan bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan karakteristik materinya. Kemudian dalam penyajiannya, prosesnya mungkin juga bisa bervariasi. Jadi bisa saja dalam klasikal kalau memang itu perlu disampaikan secara klasikal. Kemudian bisa dalam kelompok-kelompok kecil jika itu memang harus di kelompok-kelompok kecil. Kemudian bisa juga saya harus melakukan istilahnya pendampingan secara khusus untuk anak-anak yang masih mengalami kesulitan-kesulitan. Jadi itu katanya dengan diferensiasi yang mungkin bisa saya coba nanti. Oke, menarik Pak. Ketika sudah berbicara tentang diferensiasi, Pak Muklis sudah sangat menyadari ternyata bahwa anak-anak ini memang memiliki kompetensi yang berbeda dan juga harus mendapatkan pelayanan yang berbeda begitu. Nah, yang masih menarik lagi untuk dibahas ini Pak Muklis. Nah, tadi kan di permasalahan yang sudah Pak Muklis utarakan itu salah satunya adalah anak-anak belum mampu menyelesaikan soal-soal berbasis AKM. Nah, berkaitan dengan itu, kira-kira strategi yang tepat itu gimana Pak Muklis? Baik, untuk mungkin strategi ya, kira-kira kalau untuk strategi melatihkan anak-anak bisa menyelesaikan soal-soal yang berbasis AKM berarti harus membiasakan. Nah, untuk bisa membiasakan berarti nanti dalam
pembelajaran di kelas, saya juga harus membuat soal-soal yang memang contoh-contoh soal ataupun pembelajaran yang isinya atau polanya itu mirip dengan AKM itu, sehingga ketika menghadapi penilaian anak-anak sudah terbiasa, jadi sudah beradaptasi dengan pola soal yang sudah dibuat, sehingga mereka paham materinya, kemudian bisa untuk menerapkannya dalam penyelesaian masalah-masalah itu. Ternyata bisa ya, ada gambaran, sudah ada gambaran yang sangat jelas bahwa anak-anak di kelas Pak Muklis itu butuh pembiasaan sehingga mereka bisa kemudian memahami konteks-konteks soal AKM itu seperti apa. Nah, keren sekali Pak Muklis. Nah, kira-kira kapan itu bisa dimulai Pak Muklis? Ini berhubung minggu depan ini sudah penilaian semester, jadi ini rencana akan saya terapkan di bulan Januari ke depan. Januari ya. Kebetulan pas semester genap, gitu. Dan semester genap, jadi masih ada cukup waktulah untuk persiapan memperbaiki. Masih ada persiapan untuk memperbaiki, dan semoga semua yang dipersiapkan lancar sehingga nanti pada akhirnya anak-anak ini kompetensinya terwadahi semua sehingga bisa mencapai hasil yang Pak Muklis harapkan begitu. Nah, setelah coaching hari ini Pak Muklis, gimana perasaannya? Ya, perasaan saya alhamdulillah ini sudah istilahnya sudah menemukan titik terang gitu ya. Kira-kira apa-apa saja yang harus saya lakukan untuk agar ke depan saya bisa mencapai target. Ini memang ketika ngobrol itu kan kita menemukan solusi-solusi dari atau ide-ide cemerlang lah. Kira-kira nanti yang sudah akan segera dilakukan adalah membuat rancangan untuk dia. Dukungan apa yang Pak Muklis harapkan? Dukungan seperti apa? Untuk dukungan saya nanti mungkin perlu bantuan juga. Jadi karena memang saya secara pengalaman mungkin masih belum lama gitu ya, tapi nanti bisa meminta bantuan atau mungkin dia sharing dengan rekan-rekan sesama mapel yang sudah senior yang sudah banyak pengalaman terkait dengan pembelajaran, kemudian juga berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya nanti harus juga berdiskusi dengan teman-teman yang sudah nampaknya sudah pernah mengikuti pembelajaran berdiferensiasi atau sudah menerapkan itu, ada Pak Hadi, Bu Krisna dan sebagainya gitu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Jadi kalau dapat saya simpulkan ini tadi Pak Muklis sudah mampu mengatasi bagaimana anak-anak yang belum mencapai KKM ini ternyata adalah strategi pembelajaran yang belum berdiferensiasi, dan pada akhirnya nanti Pak Muklis akan menerapkan itu. Kemudian anak-anak juga akan Pak Muklis arahkan untuk bisa menyelesaikan soal-soal AKM, dan terakhir adalah Pak Muklis akan bekerja sama dengan para senior yang telah melaksanakan proses pembelajaran serupa sehingga hasilnya bisa maksimal. Wah, keren sekali Pak Muklis ini. Saya tunggu hasilnya. Iya, insyaallah. Semoga diberi kelancaran semuanya. Amin, pasti anak-anak senang juga kalau pembelajarannya sudah berbasis kontekstual gitu. Gimana? Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin sementara tidak, karena saya harus segera mempersiapkan ujian untuk minggu depan ini. Jadi saya sampaikan sangat terima kasih kepada Bu Lia sudah membantu saya untuk menggali permasalahan dan menemukan solusinya untuk hari ini. Jadi sebenarnya saya hanya teman ngobrol ini Pak ya. Pak Muklis sendiri yang hebat sudah mampu menemukan solusi. Baik, saya tunggu kabar baiknya. Insya Allah nanti saya kabari lagi. Oke, semangat, monggo bisa dikerjakan. Saya kerjakan berikutnya. Jadi untuk hari ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Titi. Bu Lia tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Muklis. Iya, alhamdulillah. Pertanyaan saya adalah, apa yang sudah Bu Lia lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian tujuan yang diinginkan? Baik, saat coaching tadi saya sudah menggunakan alur tirta Bu Titi, kemudian juga sudah mendengarkan dengan rasa serta menggunakan 3 prinsip atau 3 kompetensi inti coaching, yaitu presence, kemudian mendengar aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan alhamdulillah tadi coach juga mampu melihat penyebab dari masalah yang dihadapi dan pada akhirnya mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Ya, baik Bu Lia. Berdasarkan hasil saya observer tadi,
Coaching Bulia kepada Pak Muklis itu sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Nah, Bulia sudah melaksanakan alur tirta dengan baik ya. Kemudian juga sudah menerapkan prinsip coaching dan juga sudah mendengarkan dengan rasa. Bulia juga telah menerapkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan terakhir Bulia, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi? Oke, saya ingin lebih memahami alur tirta Bu Titi, sehingga nanti ketika melakukan coaching itu lebih bisa santai, kemudian bisa lebih menggali potensi dari coach dan bismillah bisa menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi begitu. Ya, baik Bulia. Sekian observasi saya pada kali ini, semoga bermanfaat ya Bulia. Amin, amin. Terima kasih Bu Titi nggih. Ya, sama-sama Bulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi. Waalaikumsalam Pak Muklis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Muklis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bu Titi, nanti sebelum melakukan coaching dengan Bulia, nah untuk kesempatan kali ini kita akan diskusi beberapa hal gitu ya. Nanti akan kita diskusikan terkait dengan rubrik penilaian, apakah dalam prosesnya nanti Bu Titi sudah menerapkan tirta dan di sana juga ada kompetensi-kompetensi dalam proses coaching. Kemudian ada pertanyaan Bu Titi yang mungkin akan saya sampaikan gitu ya. Pertanyaan pertama yang perlu saya tanyakan ke Bu Titi adalah kaitannya dengan kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan selama proses coaching itu. Ya, baik Pak. Kompetensi pertama yang saya kembangkan adalah presence, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada 3 itu ya, ada 3 kompetensi. Kemudian berikutnya untuk yang kompetensi yang secara spesifik nanti akan dikembangkan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik, berarti ada 2 ya Bu ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah kemudian untuk indikator bahwa proses nanti bisa berhasil, kira-kira apa Bu indikator? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, Pak. Oh gitu. Yeah. Baik. Mungkin itu untuk proses praobservasi kita kali ini. Untuk selanjutnya nanti silakan Bu Titi bisa memulai proses coachingnya dengan Bulia. Iya, baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum Bulia. Waalaikumsalam Bu Titi. Bagaimana kabarnya Bulia? Alhamdulillah baik. Bu Titi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bulia. Bu maaf, saya bisa mengganggu waktunya? Iya, bisa. Tidak apa-apa Bu. Begini Bu, saya tuh mau bercerita tentang permasalahan saya di kelas. Apakah Bu Titi bersedia mendengarkan cerita saya? Iya, dengan senang hati Bu. Kira-kira yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini apa ya Bu Lia? Karena saya ada masalah ya Bu Titi, saya pengen nanti bisa dapat solusi terbaik lah dari masalah saya begitu. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin, ya robbal alamin. Amin, ya Allah. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Silahkan diceritakan. Gini Bu Titi, ini kan sudah masuk ke materi kedua begitu ya. Tapi permasalahannya di materi kedua ini adalah karya tulis ilmiah. Anak-anak itu ternyata itu pinter nulis, tetapi dalam kaitannya dengan nulis artikel, nulis secara santai itu bisa, nulis bahasa lisan itu bisa, tetapi secara kata itu belum bisa. Nah kebetulan beberapa waktu lalu itu saya ketemu dengan teman saya dosen, itu juga beliau mengeluhkan ternyata anak-anak di semester 1 itu kebanyakan adalah buta tentang menulis karya tulis ilmiah. Nah oleh karena itu penting, kiranya memang kebetulan di materi ini sama materinya itu karya tulis ilmiah, maka ini penting untuk saya berikan. Dan masalahnya adalah anak-anak ini benar-benar tidak bisa Bu nulis secara ilmiah itu tidak bisa gitu.
Kalau saya ambil kesimpulan, murid-murid di kelas Bu Lia kesulitan dalam menulis KTI. Gitu Iya, ya. betul. Jadi anak-anak ini kesulitan menulis KTI. Sebenarnya pinter anak-anak ini, tapi ketika menulis itu berantakan bu tulisannya begitu. Ya, baik Bu. Berarti murid-murid belum memahami teknis menulis ilmiah. Iya, benar sekali. Baik Bu. Kalau menurut Bu Lia, yang bisa menulis itu seperti apa ya Bu? Sebenarnya kalau secara menulis ya, anak-anak yang menulis kalau saya amati adalah anak-anak yang suka membaca. Tetapi kalau dilihat lagi, anak-anak ini juga masih kesulitan bagaimana merangkai kata, masih bingung membedakan antara yang baku dan tidak baku untuk disamatkan di karya tulis gitu loh Bu. Lalu selama ini bagaimana proses pembelajaran yang Bu Lia rancang untuk membimbing murid dalam menulis? Ya, selama ini saya menjelaskan materi itu secara ceramah sesuai dengan apa yang tertulis di buku, karena memang anak-anak ini punya buku itu, jadi makanya saya minta anak-anak membaca di buku paket, kemudian saya jelaskan sesuai apa yang sudah diberi petunjuk di buku paket itu dan mempraktekkan apa yang ada di buku paket gitu Bu. Pemberian instruksi seperti apa ya Bu? Jadi saya meminta anak-anak itu membuat kelompok agar pekerjaan mereka harapan saya lebih ringan begitu ya, berkelompok. Kemudian saya menginstruksikan, oke anak-anak silahkan mengerjakan atau membuat latar belakang sesuai apa yang ada di buku gitu. Ya, oke, baik Bu. Jadi jika saya simpulkan bahwa dalam kegiatan kelompok murid bekerja sesuai dengan instruksi di buku ya. Iya betul. Apakah Bu Lia menggunakan sumber belajar lain Bu? Tidak, saya hanya menggunakan buku saja Bu. Apa mungkin itu ya anak-anak kurang referensi gitu ya Bu ya? Iya. Lalu apakah murid telah tahu manfaat dari kompetensi menulis? Wah, ini yang belum. Anak-anak, saya kelupaan karena saking saya fokusnya pada kompetensi menulis. Tapi iya Bu, saya belum menyampaikan manfaat dan tujuan dari menulis ilmiah. Ya, baik. Setelah saya menganalisa kegiatan pembelajaran ini tadi, kira-kira apa yang menyebabkan murid kurang kompeten Bu dalam menulis KTI? Dalam menulis KTI, anak-anak ini yang mereka ya mungkin karena saya tadi ya yang memang bahan ajarnya cuma buku, terus saya menggunakan ceramah gitu saja, mungkin itu yang memang. Terus kemudian seperti yang disampaikan Bu Titi tadi, anak-anak belum paham Bu ya tentang tujuan dari menulis KTI itu, mungkin gitu ya. Baik Bu Lia, kalau bisa saya simpulkan, penyebab anak-anak kurang termotivasi dalam KTI karena Bu Lia menggunakan metode ceramah, kemudian menggunakan bahan ajar yang minim, serta anak-anak tidak tahu tujuan dan manfaat dari menulis KTI. Betul begitu Bu? Iya, betul, kira-kira ya memang seperti itu Bu ya. Ya. Berdasarkan percakapan kita tadi Bu, saya dapat melihat bahwa Bu Lia sudah mengetahui penyebab beberapa kurang kompeten dalam menulis KTI. Kira-kira selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan untuk dapat meningkatkan motivasi dan kompetensi murid dalam menulis KTI Bu? Iya ya. Untuk berikutnya kelihatannya begini Bu Titi, saya akan merancang proses pembelajaran yang lebih eksklusif. Jadi kelompok-kelompok kecil tadi kan di awal hanya memberi ceramah sesuai dengan instruksi yang ada di buku. Mungkin selanjutnya karena memang kompetensi menulis ini sangat penting untuk manfaatnya untuk sekarang dan masa yang akan datang ketika anak mau melanjutkan ke perguruan tinggi, maka saya akan mendampingi mereka secara eksklusif. Jadi nanti diskusinya bisa eksklusif, kemudian memotivasi anak untuk literasi dari berbagai sumber, jadi tidak hanya buku paket tetapi mungkin dari berbagai sumber yang lain, dan juga menyadarkan anak-anak ini tentang pentingnya manfaat menulis bagi seorang akademisi gitu ya mungkin ya. Wah, bagus sekali rencananya Bu Lia. Semoga dapat meningkatkan kemampuan murid dalam menulis KTI ya Bu. Amin, ya mudah-mudahan ya Bu Titi ya. Kemudian Bu Lia, dari yang sudah Bu Lia rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hal itu
yang akan saya lakukan adalah pertemuan berikutnya seperti yang saya sampaikan Bu Titi tadi, memang saya akan melakukan pendampingan kelompok secara eksklusif. Jadi nanti saya akan berkeliling ke setiap kelompok, kemudian menanyakan kesulitannya apa, butuh bimbingannya yang bagaimana itu. Ya walaupun nanti membutuhkan waktu lama, tapi saya pikir itu nanti akan efektif membimbing anak-anak untuk bisa menulis secara baik gitu mungkin ya Bu ya. Baik Bu, lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu Bu? Oke, jadi selain tadi saya pengen anak-anak ini belajar secara eksklusif di kelompok, mungkin berikutnya saya pengen juga bekerja sama dengan media lokal, saya tidak jauh-jauh Bu. Misalnya media Ponorogo begitu ya, media lokal nanti agar bisa memberi fasilitas atau mewadahi tulisan anak-anak ini sehingga anak-anak nanti bisa menyalurkan tulisan mereka di media itu, sehingga saya membutuhkan dukungan tentu. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari teman-teman untuk bisa juga mengintegrasikan penulisan karya KT ini di berbagai mapel, dan selanjutnya juga dari media begitu dukungannya Bu ya. Ya. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu Lia. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya Bu, dan murid-murid dapat menulis KTI. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih untuk obrolan hari ini ya Bu Titi ya. Iya, sama-sama Ternyata Bu Lia. dari sini tadi dapat apa ya, ide yang luar biasa untuk bisa memberdayakan anak-anak dalam KTI. Oke, minggu depan kita bertemu lagi ya Bu. Saya penasaran sekali pengen tahu cerita berikutnya dari Bu Lia setelah melaksanakan rencana aksinya ini tadi. Terima kasih Bu Titi. Ya, sama-sama. Mohon Bu maaf Lia. sudah mengganggu waktunya. Tidak mengganggu. Terima kasih Bu Titi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Pak Mukhlis. Bu Titi tadi kan sudah melakukan coaching dengan Bu Lia ya. Bu Lia, kemudian nanti ingin saya tanyakan beberapa hal yang terkait dengan hasil coachingnya tadi gitu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah ini, setelah melakukan coaching tadi apa saja yang telah dilakukan Bu Titi sehingga sudah tercapai indikator-indikator sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ya. Baik Pak, saat coaching tadi saya sudah melakukan alur tirta Pak. Kemudian saya juga mendengarkan dengan rasa, menerapkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan juga menanyakan pertanyaan berbobot. Nah, selain itu saya juga telah menggunakan prinsip coaching sehingga coach bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik Bu Titi, tadi sesuai dengan yang sudah saya amati selama proses coaching, Bu Titi sudah menerapkan alur tirta, kemudian mengembangkan kompetensi-kompetensi selama coaching, mulai dari present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coach tadi sudah bisa menggali masalahnya, kemudian menggali solusi alternatif yang bisa diterapkan. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya yang ingin saya tanyakan kepada Bu Titi, itu kaitannya dengan ke depan itu kompetensi seperti apa yang ingin dikembangkan? Saya ingin lebih memahami lagi alur tirta Pak, sehingga kedepannya saya bisa melaksanakan proses coaching ini dengan lebih baik lagi. Oke, baik. Mudah-mudahan ke depan sesuai dengan apa yang diharapkan Bu Titi. Ya, amin. Semua kompetensinya bisa ditingkatkan lagi. Dan mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu. Iya, terima kasih banyak Pak Mukhlis. Oke, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mukhlis. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bagaimana baik dengan Bu ya. Lia? Alhamdulillah juga baik. Pak Mukhlis, hari ini mau melakukan coaching ya bersama Bu Titi nggih? Nah, betul. Sebelum itu saya ingin membahas dulu Pak terkait dengan rubrik penilaian. Jadi nanti saya akan menilai coach dengan coach apakah sudah aktivitasnya sudah sesuai dengan rubrik. Jadi nanti saya akan melihat apakah Pak Mukhlis sudah menggunakan alur tirta, kemudian mendengar dengan rasa, serta menerapkan prinsip coaching, yaitu ada membangun kemitraan, kemudian percakapan kreatif, serta memaksimalkan potensi yang dimiliki. Dan kemudian pertanyaannya adalah
kompetensi apa yang ingin Pak Muklis kembangkan dalam coaching kali ini? Oke, baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching, yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, secara spesifik itu yang mana Pak yang akan lebih spesifik dikembangkan begitu nanti? Untuk yang spesifik saya kembangkan nanti ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, ada 2 ya. Baik. Ada 2. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, indikator apa yang diinginkan Pak Muklis dalam proses coaching kali ini? Untuk indikator nanti yang ingin saya dapatkan dari kesuksesan coachingnya itu, yaitu ketika coachee nanti bisa menemukan solusi atas semua permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Jadi baik, saya kira cukup sekian dulu pra-observasi kali ini. Nanti semoga coachingnya berjalan lancar. Kemudian setelah ini bisa langsung eksekusi coaching Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Muklis. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Pak Muklis. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Muklis? Alhamdulillah hari ini juga luar biasa. Alhamdulillah sehat juga. Kemudian untuk Bu Titi mungkin ada yang ingin disampaikan ya kira-kira untuk yang pertemuan kita hari ini gitu. Iya Pak Muklis, saya lagi memikirkan anak-anak OSN Pak. Oh gitu. Iya. Nampak sekali dari raut wajahnya sangat khawatir sekali gitu. Mungkin biar nanti pembicaraan kita santai, tenang, kemudian harapan-harapan kita tercapai, mungkin Bu Titi bisa menerapkan teknik stop dulu biar nanti lebih refresh gitu ya. Baik Pak Muklis. Monggo silahkan. Mungkin berapa menit gitu. Iya, alhamdulillah sudah Pak. Oke, sudah bagaimana Bu rasanya sekarang? Alhamdulillah, saya merasa lebih tenang Pak Muklis. Tenang. Ya. Baik Bu, mungkin bisa disampaikan ya permasalahan-permasalahan yang Bu Titi hadapi seperti apa? Ya, terima kasih Pak. Akhir-akhir ini saya sedih Pak. Anak-anak itu sering tidak hadir dalam pembinaan OSN ekonomi. Oh begitu, sering tidak hadir? Iya. Oh, kira-kira apa penyebabnya kok anak-anak menjadi sering tidak hadir? Biasanya tuh alasannya karena mengerjakan tugas kelompok Pak. Oh gitu ya Bu ya. Jadi apakah memang dari awal itu seperti itu atau baru akhir-akhir ini Bu? Dulu anak-anak itu semangat loh Pak, hanya saja akhir-akhir ini saja yang kurang bersemangat. Oh gitu, kurang bersemangat. Kira-kira mungkin apa karena ini ya Bu ya? Bentar lagi kan kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Apakah seperti itu ya? Kemungkinan besar Pak, iya betul sekali. Bisa jadi karena itu. Lah, mereka akhir-akhir ini itu tidak ada dalam pembinaan OSN karena memang menyelesaikan tagihan tugas-tugas mata pelajaran yang belum selesai, begitu ya? Katanya Pak. Oh itu oke. Mungkin bisa jadi itu menjadi salah satu penyebab gitu ya Bu. Iya Pak, semoga saja nanti setelah PAS anak-anak akan kembali semangat dalam mengikuti pembinaan ya Pak. Iya, berarti ini kalau saya tangkap dari apa yang Ibu bicarakan tadi, namanya Bu Titi memiliki kekhawatiran gitu ya tentang semangatnya anak-anak yang mau OSN itu. Iya, betul sekali Pak. Oke, baik. Terus begini Bu, kaitannya dengan tadi kan ada kekhawatiran itu, kemudian berarti kan pasti Bu Titi ingin berharap kekhawatiran itu akan hilang dari Bu Titi. Kira-kira apa yang akan Bu Titi lakukan nanti? Saya merencanakan di awal semester 2 sebelum pelaksanaan pembinaan saya akan memotivasi mereka Pak. Gitu ya, memotivasi mereka. Wah, bagus sekali gitu ya. Kira-kira untuk yang ini Ibu akan sampaikan sehingga menggugah semangat mereka itu seperti apa? Saya akan memotivasi anak dengan menyampaikan apa saja manfaat siswa tersebut jika mengikuti pembinaan OSN. Selain itu, saya juga akan menyampaikan bahwa dengan memiliki sertifikat keikutsertaan dalam OSN dan apalagi kalau menang, itu mereka akan bisa menggunakan sertifikatnya itu untuk daftar ke perguruan tinggi negeri, Pak, lewat jalur SNBP. Begitu, Pak. Keren sekali ya, berarti banyak sekali manfaatnya gitu ya, manfaat mengikuti OSN gitu ya. Jadi seandainya anak-anak tahu
pasti mereka akan lebih bersemangat lagi nih untuk mengikuti pembinaan yang Iya, dilakukan. iya Pak, semoga saja. Begini Bu, berikutnya OSN berarti kan ada suatu kompetisi, berarti nanti ada yang sampai bisa juara gitu ya. Kalau seandainya menang gitu, seandainya anak-anak itu menang, itu selain bisa mengharumkan nama sekolah gitu ya Bu ya, kira-kira nanti supaya anak-anak itu bisa menang gitu ya, sesuai dengan yang diinginkan setiap pembina, kira-kira apa yang Ibu Titik lakukan? Ya, saya akan menyampaikan kepada mereka untuk selalu hadir dalam pembinaan OSN, Pak. Selain itu, saya kok jadi berpikir akan menyampaikan bahwa kunci sukses OSN ini adalah literasi dan latihan soal. Ya. Kemudian saya akan menyarankan siswa untuk mengalokasikan waktu tertentu setiap harinya, khusus untuk belajar OSN. Misalnya tiap harinya itu belajar 1 jam setelah subuh atau setelah maghrib, seperti itu, Pak. Oh gitu. Baik, itu ternyata luar biasa sekali gitu ya rencana Bu Titik dalam upayanya untuk membangkitkan semangat anak-anak, kemudian agar nanti bisa juara gitu. Kemudian gini Bu, untuk yang ini kan kira-kira nanti apakah ada yang akan membantu Bu Titik dalam upaya membangkitkan kembali semangat anak-anak? Yang membangkitkan semangat anak-anak ya Pak, sebentar ya Pak ya. Oh ada Pak, saya akan meminta Maiga untuk memotivasi adik-adik kelasnya calon peserta OSN ini Pak. Maiga itu apakah yang tahun lalu OSN tingkat nasional? Iya, betul sekali Pak. Itu bagus sekali, nanti berarti ini semoga nanti adik-adiknya ini bisa termotivasi untuk bisa mengikuti jejaknya Maiga itu. Ya amin, semoga saja ya Pak. Oke Bu, untuk berikutnya ini dari tadi kan kita sudah membicarakan permasalahan, kemudian berbagai macam alternatif solusi yang akan Bu Titik tawarkan atau akan Bu Titik lakukan. Kira-kira kalau bisa disimpulkan gitu ya, Bu Titik apa Bu yang dari percakapan kita hari ini? Gitu? Iya. Setelah percakapan kita hari ini tuh saya jadi mikir Pak bahwa anak-anak supaya lebih semangat itu memang harus saya semangati. Jadi nanti saya akan menyemangati mereka supaya anak-anak itu lebih semangat begitu dalam belajar OSN begitu. Selain itu saya juga akan meminta bantuan Maiga untuk memotivasi adik-adik kelasnya. Baik, mudah-mudahan nanti apa yang Bu Titik lakukan itu bisa terwujud dan kemudian jangan lupa nanti ketika sudah menerapkan itu gitu ya, sudah menerapkan nanti kami juga diberikan kabar gitu ya, kira-kira sudah ada perubahan apa gitu ya. Oh iya Pak, jadi ini segera ini akan saya lakukan di awal semester 2, kemudian setelah itu nanti saya akan kasih tahu Pak Muklis bagaimana hasil dari rencana aksi saya tersebut Pak Muklis. Jadi mudah-mudahan nanti di kesempatan yang akan datang ketika sudah mulai pembimbingan lagi di semester 2 sudah bisa terlaksana sesuai dengan rencana, kemudian kami mendapatkan kabar gembira gitu ya dari Bu Titik. Amin. Gitu ya. Terima kasih ya Pak Muklis ya. Karena percakapan kita hari ini saya jadi menemukan solusi atas permasalahan saya. Baik, mudah-mudahan itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan tadi pembicaraan ini. Mungkin untuk hari ini apa ya? Sampai di sini dulu gitu ya Bu. Terima kasih banyak Pak Muklis. Baik, saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Muklis. Waalaikumsalam ya. Sudah selesai hari ini coachingnya dengan Bu Titik. Oke. Pertanyaan saya Pak, setelah coaching kali ini apa yang Pak Muklis lakukan terkait dengan indikator ketercapaian tujuan dari yang diinginkan Pak Muklis? Tadi selama saya melakukan coaching, saya sudah menerapkan alur Tirta, ada T, I, R dan TA itu. Baik. Kemudian saya juga sudah menerapkan 3 kompetensi coaching, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang sudah saya lakukan tadi selama proses coaching, sehingga dalam proses coaching tadi sudah sampai pada coach itu bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Alhamdulillah. Baik. Benar apa yang disampaikan Pak Muklis tadi, berdasarkan hasil observasi saya juga
coaching telah berjalan dengan sangat baik. Saya melihat Pak Muklis telah mampu menerapkan alur cerita dengan baik, kemudian menggunakan prinsip coaching yaitu dengan mendengarkan dengan rasa juga, dan ternyata juga mampu menerapkan 3 kompetensi inti coaching yaitu present sudah oke, kemudian mendengarkan aktif juga sudah oke, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, terakhir Pak Muklis, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi Pak Muklis? Oh iya, harapan saya ke depan saya bisa menerapkan coaching dengan alur cerita yang lebih baik lagi, sehingga ketika nanti ada rekan-rekan ataupun siswa yang perlu dilakukan coaching itu bisa berjalan sesuai dengan harapan dan semua permasalahan bisa ditemukan solusinya. Mungkin itu. Baik, amin ya, semoga jadi kedepannya lebih baik. Nah, saya kira cukup observasi kali ini dan sudah sangat baik. Semoga bermanfaat. Kemudian semuanya berjalan dengan lancar begitu ya Pak. Monggo Pak Muklis, terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.